Pernah nggak sih kalian bertanya, mengapa di dunia ini ada yang namanya aturan? Jika kita jujur, terkadang aturan membatasi dan merepotkan. Namun, coba kita tarik lagi, apakah dunia ini bisa berjalan tanpa adanya aturan? Inilah materi yang akan kita bahas, konsep norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Kita sering berbicara tentang kebebasan berekspresi, tapi tahukah kalian bahwa kebebasan itu selalu dikelilingi oleh pagar yang sangat jelas? Dan pagar yang dimaksud adalah aturan bersama dalam masyarakat. Di dalam pagar ini terdapat dua jenis rambu, yaitu nilai sosial dan norma sosial. Kedua rambu inilah yang tanpa henti mengatur napas komunikasi kita, menentukan apa yang pantas dikatakan, bagaimana seseorang bersikap, dan sejauh mana etika harus dijaga dalam berinteraksi. Nilai sosial adalah keyakinan umum tentang hal-hal yang dianggap penting, baik, dan benar oleh masyarakat. Sebagai contoh, yaitu kejujuran, kebebasan, solidaritas, dan gotong royong. Lalu ada yang namanya norma sosial. Norma sosial adalah aturan nyata yang lahir dari nilai sosial untuk mengatur perilaku manusia agar sejalan dengan nilai yang dianut. Contohnya, norma kesopanan, norma hukum, norma agama, dan norma yang lain. Adapun hubungan nilai dan norma, yang dimana nilai mengandung pedoman umum, sedangkan norma mengandung aturan nyata. Selanjutnya ada jenis-jenis norma sosial, yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Selanjutnya ada fungsi nilai dan norma sosial. Fungsi nilai dan norma sosial memiliki beberapa poin di dalamnya, yaitu yang pertama, mengatur perilaku anggota masyarakat. Kedua, menjaga keteraturan sosial. Ketiga, menjadi pedoman komunikasi dan interaksi sosial. Keempat, membentuk identitas dan solidaritas kelompok. Dan kelima yang terakhir adalah menjadi dasar kontrol sosial, seperti teguran, sanksi, atau penghargaan. Aku mau tanya. Boleh, kamu mau tanya apa? Sekarang kan udah eranya digital. Nah, itu nilai dan normanya bisa berubah nggak ya? Terus contohnya gimana, Om? Wah, adik Rafa pinter banget ya ternyata. Nah, itu bener banget. Inilah perubahan norma dan nilai sosial dalam era digital. Perlu kita ketahui bahwa nilai dan norma bisa berubah mengikuti perkembangan teknologi dan media. Sebagai contoh, kita menggunakan norma sopan santun, yang dimana norma ini mewajibkan kita untuk kita bersikap sopan. Seperti kita bertanya kepada guru atau dosen ketika kita sedang berada di kuliahan ataupun sekolah. Nah, karena kita berada pada era digital, kita bisa menggunakan perangkat elektronik untuk bertanya kepada guru atau dosen tanpa harus langsung bertemu. Paham. Rafa paham, Om. Terima kasih ya. Nah, sip. Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke studi kasus. Kerja setiap hari membuat hati murung. Kabar duka menyelimuti Universitas Udayana. Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik jurusan sosiologi, ditemukan meninggal dunia. Peristiwa ini bukan hanya tragedi personal, namun segera menjadi cermin retak bagi nilai dan norma masyarakat di era digital. Kematian Timothy yang diduga kuat dipicu oleh masalah kesehatan mental dan perundungan oleh oknum mahasiswa. Ini menjadi isu serius yang menguji fondasi kemanusiaan kita. Puncak dari kasus ini adalah apa yang terjadi setelah kabar duka menyebar. Media sosial diramaikan oleh bocoran tangkapan layar percakapan grup mahasiswa. Secara tradisional, norma kesopanan dan empati menuntut kita untuk berduka
bersimpati dan menghormati korban musibah. Namun, di ruang chat tersebut, norma ini digantikan oleh norma nihil empati yang diizinkan oleh anonimitas digital. Beberapa mahasiswa justru melontarkan ejekan keji yang mengolok-olok penderitaan Timothy dan cara ia meninggal. Frasa seperti nanggung dari lantai 2 atau mentalnya lemah menunjukkan betapa mudahnya rasa hormat tergerus oleh kebebasan berekspresi tanpa filter di balik layar. Nilai kecepatan dengan nilai kehati-hatian. Informasi dan komentar dilemparkan tanpa proses verifikasi atau pertimbangan dampak emosional. Nilai kemanusiaan dikorbankan demi jokes gelap dan sensasi sesaat. Nilai kebebasan berekspresi dengan nilai tanggung jawab. Di benak para pelaku, nilai kebebasan bersuara di ruang digital diyakini tak terbatas, melepaskan mereka dari nilai tanggung jawab sosial atas dampak kata-kata mereka. Kemarahan publik yang juga diekspresikan melalui medium digital berfungsi sebagai mekanisme koreksi norma sosial. Desakan publik memaksa pihak kampus menjatuhkan sanksi tegas kepada mahasiswa yang terlibat, termasuk pencopotan dari jabatan organisasi dan pengeluaran dari program studi. Hal ini membuktikan bahwa norma virtual tidak bisa sepenuhnya memisahkan diri dari norma etika sosial universal. Tindakan di online membawa konsekuensi nyata di offline. Tragedi Timothy Anugrah Saputra adalah alarm keras bagi semua institusi pendidikan dan masyarakat luas. Ia mengingatkan kita bahwa perkembangan teknologi telah menuntut redefinisi nilai kepedulian dan norma etika komunikasi. Tugas kita adalah mengembalikan empati dan rasa hormat sebagai nilai tertinggi di ruang manapun, fisik maupun digital. Untuk memastikan tragedi yang berakar dari nihilisme empati ini tidak pernah terulang. Kampus harus menjadi tempat yang aman, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan digital.